ambil terus langsung sampai pasang di tanganmu sendiri, misalnya seperti ini. Ditunggu sampai kapan? Sampai kalau sudah muncul angkanya di sini ya. Ini soalnya saya tadi kan dari naik ke bawah ya. Jadi ini nadiku cepat ya. Jadi terus lah kalau misalnya sudah Rafli sudah ambil oximeter, sudah Bu, hasilnya berapa? Ini Bu, hasilnya misalnya 98 apanya Mas? Oh SPO-nya Bu, normal apa enggak? Normal Bu, dan normalnya berapa? Oh 95 sampai 100. Yang bawahnya apa Mas? Itu nadinya Bu, nadinya berapa? Oh 121 normal apa enggak? Tidak. Namanya apa Mas? Takikardi. Normalnya berapa sampai berapa? 60 sampai 100. Sudah itu aja. Jadi nanti saya tidak yang biasanya kan yang udah siap maju, enggak, saya langsung tunjuk, silakan Rafli, silakan ini. Jadi nanti Rafli misalnya oximeter, terus misalnya lagi Sheila nanti tak suruh untuk bedong bayi kayak gitu. Ya. Kalau bedong bayi sama oximeter semua harus tahu, karena itu pasti akan dapat. Kalau obat simpenin sampean komunikasinya itu sudah tahu, ya wes. Karena prinsipnya sama, pemberian obat itu sepenting benar obat, benar pasien, cara penggunaannya, terus habisnya itu kadaluarsanya, dosisnya kayak gitu. Ya, ini nanti silahkan dicoba ya, biar ngerti. Terus selanjutnya untuk bedong bayi ini nanti semua anak entah laki-laki ataupun perempuan, walaupun nanti sampai di rumah sakit nggak dapat, puskesmas nggak dapat, lek panti jompo jelas panti jompo nggak mungkin lansianya kok bedongnya. Itu seenggaknya nanti bisa bermanfaat ketika kalian sudah berkeluarga. Ya. Yes. Kejuaraan. Duanya manusia, tiganya kucing. Anak 5, hati-hati lek ambeien. Kalau melahirkan 2 kali anaknya langsung kembar 3 juga. Ada kayak dari lintah berdua. Nisa inginnya anak Orang melahirkan berkali-kali itu kenapa kok resiko ambeien ya? Karena gini, orangnya kan ngeden kayak sampai oh gila aja nggak keluar, kayak sampai BAB wis Mbak, kan tiap hari atau 2 hari sekali kan sampai mesti BAB tuh. Lek sampai cuman oh apa bisa keluar fesesmu? Enggak, tapi lek ngedenmu bener keluar enggak? Ya keluar. Lah kayak bayi juga sama, lek ngedenmu hanya sampai leher dia nggak akan keluar. Kalau bener cara ngeden itu di anus itu nanti keluar. Makanya ketika orang melahirkan kadang sampai fesesnya keluar, itu nggak salah, itu bener itu. iya tuh kok guju tuh betul Ambil kita mau Mbak nopo sumu di bisa tolong. Orang tinggal ini deh. Nah, akhirnya terima kasih sih Pak. Ini nanti sampean mau bedongnya sampai kepala ataupun tidak itu terserah sampean juga ya. Iya. Jadi ini bedongnya, ini nanti saya tidak perlu komunikasi. Untuk bedong itu saya tidak perlu komunikasi. Untuk oximeter saya juga tidak perlu komunikasi. Yang penting dasarannya sampai ngerti. Karena TTV itu bukan hanya tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan. Sekarang kebanyakan di rumah sakit suruh masang oximeter juga. Oximeter itu adalah saturasi darah, ya, ataupun saturasi oksigen dalam darah. Ya. Kalau megang bayi, Cak, tolong jangan hanya dipegang gininya, tapi dipegang gininya. Ya, seperti ini. Iya. Kalau dimiringkan dulu gitu boleh nggak Bu? Dimiringkan terus kayak megang lehernya. Dimiringkan gini. Ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini saya untuk bedongnya sampai nutup kepala ataupun tidak saya terserah Cak. Ya. Karena kan ada tekan. Ini nanti mau sampean tali ataupun tidak terserah Cak, yang penting nanti bisa dipunduh. Terus kalau megang ingat ya, kalau langsung gini tuh kayak kesannya kasar, jadi perlu gini, terus gini. Yang pasti disangga antara punggungnya ini sama bagian lehernya. Terus kalau ngasihkan, ya, kalau ngasihkan itu Cah ya, bisa seperti ini, ya. Terus kalau misalnya ngambil
itu misalnya seperti ini, terus habisnya itu gini ya, terus diputar. Kalau enaknya di tangan sini ya sini. Ya mau gue yang penting sampai itu merasa nyaman gitu. Kalau ngasihkan bayi kenapa kok saya tidak boleh gini, Cah? Karena kalau gini nanti jatuh ya, Sudah terima bayi. ya, jadi ini ngasihkannya lebih nyaman kalau kita udah gini. Tapi kadang saya emang gini. Kadang ada yang memberikan gini tuh, Cah. Nah, nanti juga ketika sampai habisnya bedong, tolong dikasihkan bayinya ke temannya. Jadi saya pengen tahu sampean ngasihkannya bayi wis bener apa urung, pegang kepala sama punggungnya kayak gitu ya. Terserah sampean mau model gini monggo, ataupun misalnya ini kok ewo ini gini. Iya, Bu. Kayak si nampaknya kan nggak masuk penilaian, sebenarnya sampean kasihkan. Nah, Kan Ibu. kalau gitu ini ya. Misalnya ini bedong tidak harus sampai ke sana ya, Cah. Aku tahu. Nggak apa-apa ini, Cah. Aku sih rada wedi. 5 juta marai. Kalau biasanya orang tua kok tangannya satu sini satu sana gitu. Oh, emang gitu. Nih, saya. Semburan ya, Sal? Kalau ini bayinya bisa jadi agak kesulitan. Anaknya kudu berbakti sampai ayah atau sampai istri? Kalau sampean nggak mau pakai yang bayi aja, nanti pakai bayi yang kecil itu nggak apa-apa, untuk bedongnya nggak apa-apa. Karena bayinya biasanya nggak sebesar ini juga. Bagi baca. Ya. Berarti nanti pakai yang kecil aja ya. Iya. Kalau pakai yang kecil, 5 juta loh. 5 juta. 5 juta seperti ya. Oh ini pusarnya atau Bu? ya itu pusarnya. Cah, kalau disuruh ganti tali pusarnya dengan apa ini jenis kasasen itu tuh gampang ketika habisnya memandikan. Ini saya cuma sekedar tahu aja enggak. Penilaian nggak, Bu? Enggak penilaian ini, enggak. Tapi kalau yang bedongnya nanti saya masukkan penilaian. Jadi dibentuk seperti ini, terus dibentuk seperti jilbab. Dapat juga. Ya wes cuman gini aja, Cah. Jadi gini, terus habisnya Gitu katanya, oh nggak tahu. gini. Sudah selesai, terus habisnya itu nanti kita Lihat lagi, Bu, nggak kelihatan yang atas. gini kan. Ya, kita. Hadir gini loh, jangan. Terus dilipat ke atas. Terus diputar. Ya wes diputar sampai selesai gitu aja. Menggantinya itu ketika sesudah dimandikan, ya. Nanti pas apa tali pusarnya lepas gitu ya pas kita Tali pusar itu lepas itu nggak bisa ditentukan loh, Mbak. Kadang ada yang cepet pupak pusar, enek sih enggak. Kadang ada yang 2 minggu, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari gitu. jadi nggak pasti. Nggak pasti. Ya wes, kalau wis pupak pusar ya wes, nggak ada perdarahan, nggak ada apa. Ya.
Ya posternya sih dijepit Ya wes nanti bayinya pakai yang ini aja ya. Kayak itu soalnya kebesaran biasanya bayi yo enggak sebesar ku yo. Tapi lek bayine sing model ngene iki cah berarti bayine yo Prematur. Ya. prematur. Kalau prematur kebesaran berat badan. Berarti sembuh. Obesitas. Iya aku. Lahirku 4, buset. Wah, 3. 4,3 itu besar. Iya sampai operasi pun. Bu. Endamu. Iki misalnya sampean nggak iso ditali cah simpen kok suwelne gitu aja ya enggak apa-apa. On. Ya. Iki aku prematur ya. Kowe lahir dilahirnya mentok gede. Terus ngasihkannya. Ini bawaan. Aku mau nyoba ini ya. Bu mau nyoba. Nampani. Nampani Bu. Kasih nomor. Aku bisa ya. Lo orang mati. Bical lah. Tak juta gini. Lihat ini toh. Terus ketika sama ini. Terus bikin geseran. Dan sini ini terus kasih. Ini terus kasih enggak apa-apa. Gini bos. Kayak gitu udah ya. Nih, Bical aku nilai Sel. Aku biar yang mana bijal. Aku ya. Iya toh. Apa tuh ini? Ya, guys. Rumah aku habis Tanganmu kanan di. kananmu. Di kiri lho, Re. Iki ditampani ya, Bocah anak ngene, tangan ngene. bocah anak dulu. Wah, mal praktek ini iki masalah. Iki kan ngene. Mana? Biotin. Wis tambah nono ini. Dasi gulune Ini namanya siapa? Nah, wis. Ora ambil jenenge. Cacan. Yo tak wehne. Aku nampani Bu. Wah. Jajal ngene, aku sing nampani. Kau sik kok Ada potongan sama kepalanya apa tidak ya, jadi sampai betul di bawahnya kepala sini nggak apa-apa, sama kepalanya juga ditutup nggak apa-apa ya. Suka hati dari harus mencoba membentuk komunikasi ya, tapi komunikasi contohnya seperti ini. Jadi nanti sampai misalnya tidak perkenalan pun juga tidak apa-apa, katakanlah Tia silahkan maju ya, silahkan Tia maju untuk pemberian obat oral tablet. Ya wes, sampai goleki obat oral yang misalnya untuk tablet. Saya hanya menyiapkan apa? Misalnya saya headphone, terus habisnya headphone. Di sini saya hanya menyiapkan masih dibagi ya. Headphone, terus habisnya itu ada ini headphone-nya. Ada air putih, terus habisnya itu di sini ada bengkok, terus sama untuk yang bagian tabletnya ini ya. Jadi sampai tidak usah perkenalan karena saya langsung itu, sementing sampai lebih ke komunikasinya. Jadi misalnya selamat pagi, apa benar ini dengan Ibu Ayu? Oh iya, ini benar dengan Ibu Ayu ya Bu ya. Kalau benar dengan Ibu Ayu, mohon maaf saya cek dulu. Ini Ibu Ayu ya, ini obatnya juga atas nama Ibu Ayu, alamatnya yang di pojok jarum ya. Mohon maaf saya cek dulu, ibunya ini tadi demam ya. Baik, jadi ini ibunya nanti mendapatkan obat demam. Di sini untuk pemberiannya sehari 3 kali ya Bu ya. Ini jadi saya berikan untuk yang sekarang, yang kedua. Jadi yang pertama, jadi anggapnya tadi pagi sebelum diisi ya, belum dikasih. Ini yang pertama, jadi yang kedua nanti bisa dikonsumsi lagi jam 8, nanti saya kesini lagi ya Bu ya. Jadi sehari ini 3 kali, karena baru masuk berarti nanti hari ini cukup 2 kali saja. Terus
di sini tanggal kadaluarsanya masih lama ya Bu ya, masih Januari 2028 ya. Terus sebaiknya ini juga dikonsumsi setelah makan. Tadi ibunya sudah makan? Oh sudah ya. Sudah berapa lama? Sudah 1 jam. Baik, kalau sudah 1 jam obatnya bisa dikonsumsi. Sebelumnya ibunya ada nyeri telan apa tidak? Ya. Baik, kalau tidak ada, ini bisa saya siapkan ya Bu ya. Cuci tangan ya, tahu kan cuci tangan seperti apa. Terus habisnya itu kalau sudah cuci tangan, kita pakai handscoon pre-memory ya. Handscoonnya saya pre-memory aja. Sampai nanti untuk pakai handscoon mau kamu pakai sumber nggak apa-apa, mau hanya bilang handscoonnya itu pre-memory juga tidak apa ya. Karena kalau di rumah saya kadang memberikan obat itu nggak pakai handscoon, kecuali yang suppositoria itu harus pakai handscoon. Bisa situasi prakteknya suppositoria nggak? Ya, jadi nanti tak secara acak itu loh Mbak. Gitu ya. Kalau sudah anggap saya pakai handscoon, Ibu ini kalau mau minum obat, apakah Ibu bisa menggunakan air? Kan kadang orang ada yang harus pakai pisang, pakai pupuk, pakai nasi kayak gitu ya. Pupuk? Ya memang ada kayak gitu Mbak. Ya. Saya pernah menemui di situ biasanya orang-orang yang di kabupaten ya. Waktu itu sih saya di Jombang gitu. Baik, Ibu, ini saya berikan untuk obatnya ya Bu ya. Ini saya berikan untuk airnya. Selanjutnya adalah saya berikan obatnya ya Bu. Sudah sebenarnya komunikasinya di sini. Baik, kalau sudah, ini silakan diminum lagi. Baik ya Bu, ini sudah selesai. Untuk obatnya, ibunya masih ada yang merasa mengganjal? Oh tidak Mbak, nah, seperti itu. Kalau tidak ada, nanti berisik. Nanti jam 8 saya kembali lagi untuk memberikan obatnya ya Bu ya. Kalau begitu permisi, silakan istri istirahat. Ya. Terus ya, nggak sampai disuruh memberikan obat sirup, prinsipnya sama. Jadi nanti walaupun obat sirup, permisi apa benar ini dengan misalnya Ibu Ayu, alamatnya ini saya cek ya Bu ya. Ini obatnya dalam bentuk sirup ya Bu ya. Saya cek untuk tanggal kadaluarsanya dulu, ini masih lama. Lalu saya cek untuk obatnya diberikan berapa kali, itu disebutkan ya. Karena prinsipnya sama, masih penting yang 6 itu benar pasien kayak gitu, benar dosis, kadaluarsanya, terus cara pemberian gitu, ya. Kalau sudah dicek, nah untuk yang sirup itu Cah, 1 takar ini itu berapa mili? 5 mili. Nah, hati-hati ketika sampai di antibiotik biasanya ada yang 1,25 ataupun 2. Tolong dicek di sini. Jadi ini enak kayak garisnya yang tidak begitu kelihatan, nanti silahkan dilihat lagi. Jadi ini kan ada nomor 1,25, ada 2,5, kelihatan nggak? Oh ini tak Bu? Oh iya. Ya, saya lihat. Nah, itu silahkan dicek. Jadi misalnya di sini dosisnya kok 1,25, dia 1,25. Ketika sampai memberikan info pemberian obat ya tolong. Kalau misalnya konsumsi pasiennya itu obatnya itu dikonsumsi sendiri tidak kita berikan, dikasih tahu Bu 1,25 itu yang Bu jenengan kelihatan nggak angka 1,25 yang garis paling bawah. Ibu tahu nggak kalau 2,5 itu kok garis yang tengah-tengah dan yang paling bawah nih dosisnya harus tepat, karena kalau tidak tepat itu nanti efektivitasnya akan berkurang ataupun kalau kelebihan takutnya juga over dosis gitu ya. Kalau 5 mili ya wes berarti ini penuh. Kalau yang model kayak tutup itu biasanya sampai 20 mili. Iya, sampai 20 mili. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Sesuai sama yang di tempat obat itu. Ya, dosisnya dianggapnya misalnya 5 mili, dianggapnya gitu nggak apa-apa. Ya. Terus selanjutnya misalnya lagi di sini untuk pemberian obat tetes yang mata. Kalau obat tetes mata yang di awal sama ya Cah ya tadi. Jadi sampai menjelaskan dosisnya dan lain sebagainya. Ibaratkan saya sudah menggunakan handphone. Kalau untuk obat tetes mata, Ibu, ini kan tadi sudah saya jelaskan. Ini kan ibunya juga sakit mata ya. Ini nanti saya teteskan. Ketika saya teteskan, tolong ibunya mengedip 2 kali. Habisnya itu tolong jangan mengedip terus. Karena kalau mengedip terus takutnya nanti obatnya keluar. Saya bersihkan dulu ya Bu ya untuk obat, untuk kotorannya. Jadi kalau bersihkan jangan kayak udah diculik gini, jangan ya. Tapi misalnya dari tengah ke samping ataupun dari samping ke samping lagi.
di sini kan kalau orang sakit mata kan mesti kayak ada kotorannya itu pecah. Ya, itu nanti bisa diputer. Ininya diputer. Jadi misalnya ini matanya gini, terus diputer. Ya, jangan tapi diputer gini. Terus kalau untuk bersihkan yang sebelahnya, ya jangan pakai yang ini, tapi dibalik. Ya, bisa ke sini ataupun misalnya ke dalam, pokoknya sementing kotorannya dikeluarkan. Kalau sudah, kita teteskan. Ingat, kalau neteskan jangan sampai ujungnya ini nempel. Terus kalau memberikan bisa di bagian yang sini, ya, ataupun di bagian konjungtivanya. Mohon maaf, konjungtivanya yang bagian bawah ini saya tarik. Sudah. Yes. Ya, tidak boleh pas di pupilnya sakit. Ya, ada pertanyaan? Kalau misalnya di sini kayak mengeluarkan air mata, berarti dikasih yang namanya tisu. Itu untuk obat tetes mata. Terus kalau misalnya lagi kalau obat tetes telinga gimana, Bu? Kalau tetes telinga prinsipnya hampir sama dengan tetes mata, tapi bedanya Ibu, mohon maaf, ibunya miring dahulu ya, tolong dipegang, Mbak. Jadi misalnya ibunya tolong miring dulu nggih. Kalau ibunya di sini sudah miring, ini nanti anggap saya sudah pakai handphone dan saya sudah menjelaskan loh Cah ya. Bingung apa enggak? Enggak ya. Di sini kalau di sini ada kotorannya sama. Kalau ada kotorannya, itu yang bagian sini dibersihkan dulu. Kalau sudah dibersihkan, itu kita berikan obat tetes telinga. Sama prinsipnya, jangan sampai nempel. Ya, jadi diberikan untuk yang tetes telinganya. Terus kalau misalnya di sini sudah katakanlah 2 tetes, dia sudah sekitar 5 menit. Sudah 5 menit, untuk selanjutnya berarti kan sudah menyerap nih. Karena sudah menyerap, berarti ibu, mohon maaf, ibunya bisa terlentang kembali. Jangan lupa ditanyakan dulu, Bu, yang sakit telinganya yang kanan apa yang kiri? Nah, iya, dua-duanya gantian. Mata juga nanya, Bu. Mata juga sama. Kanan apa kiri? Loh, tengah. Ada juga dari rekam medisnya. Jadi biasanya dari rekam medis kan, ini nanti telinganya kanan, juga dilihat dari yang rekam medis juga. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Terakhir adalah supositorial. Tapi acak ya. Jadi tidak harus mempraktekkan semua. Obat acak. Berisik. Kalau pas pemberian obat telinga kan miring, itu butuh bantuan atau mandiri? Ya Tergantung Mbak, kalau orangnya bisa, kalau pas praktek ini itu nanti minta bantuan teman ya. Minta bantuan teman. Tapi kalau misalnya di rumah sakit, kalau orangnya bisa miring sendiri, ya kan miring sendiri. Tapi nggak bisa miring sendiri, kita perlu bantuan. Ya. Terus ini obatnya tadi kayak dipenyet-penyet sampai kaki siji. Bentuknya kayak peluru gitu ya, Cah. Kalau untuk obat supositoria itu ibunya biasanya disuruh miring ataupun kalau terlentang itu juga bisa aja. Cuman kalau terlentang itu kan ngerti dia atau anusnya sampai di belakang. Ya, jadi kita agak sulit. Terlentang boleh, miring juga boleh. Lebih baik miring daripada terlentang. Ya, jadi nanti karena kita pakai pantom terlentang aja, tapi kalau di rumah sakit tolong dimiringkan ya, Cah, biar lebih mudah mencari lubangnya. Gitu. Ya. Di sini sama seperti biasanya tadi, kita beritahu dulu kalau mau memberikan obat supositoria. Bu, nanti kalau saya berikan obat melalui dubur, ibunya tolong nafas yang panjang ya Bu ya, gitu. Tolong nafas yang panjang, jangan dibuat ngeden. Karena kalau dibuat ngeden itu nanti obatnya nggak bisa masuk. Ataupun kalau misalnya harusnya saya masukkan ibunya ngeden, obatnya akan keluar lagi. Seperti yang kemarin saya jelaskan. Ketika pemberian obat supositoria pastikan benar, jangan sampai yang namanya obat itu keluar kembali. Ya, ketika celananya sudah dilepas, ini sebelumnya sama ya tadi, perkenalan apa benar dengan ibu ini untuk obatnya, kegunaannya untuk misalnya, Bu, ibunya kan kesulitan untuk BAB katakanlah. Jadi ini dikasih obat dulkolak ya Bu ya. Ini saya berikan untuk dosisnya 1 hari 2 kali. Ini masih yang pertama, nanti misalnya ini pagi,
nanti sore coba dikasih lagi ya Bu, katakanlah seperti itu. Jadi untuk dosisnya sehari 2 kali, lalu ini tanggal kadaluarsanya juga masih lama ya Bu ya. Terus nanti ini pemasukannya lewat anus, tolong ibunya nanti dibuat nafas panjang kayak gitu ya. Di sini ibaratkan di rumah sakit itu ada yang pakai gel sama ada yang tidak ya. Jadi kalau misalnya pakai gel, kita posisi sudah pakai handscoon ini, gelnya diolesi dulu, habisnya gelnya diolesi, Bu. Jadi nanti komunikasinya, Bu permisi saya kasih gel dulu ya. Ibu permisi saya masukkan untuk obat suppositorianya. Jadi ini dibuka, obatnya dimasukkan. Kalau obatnya sudah masuk, tangannya sampean harus masuk sampai notok. Jadi misalnya di sini anus ya Cak, kudu beneran notok. Ibu nafas panjang dulu Ibu. Ibu. Tolong nafas panjang dulu, makanya handscoonnya kudu double Cak dari rumah sakit. Takutnya ada yang jebol ataupun ada yang nyangkut gitu. Ya. Di sini juga dimasukkan Apa? juga masuk Enggak, kalau nanti pas yang di sekolah enggak perlu dimasukkan, enggak cukup komunikasi aja. Tapi kalau yang di rumah sakit jadi masukkan juga. Ya, dimasukkan. Kalau sudah sampai ngomong tarik nafas panjang sampai 3 kali, baru tangannya sampai dikeluarkan. Baik Bu, coba dibuat nafas biasa Bu, kita cek obatnya keluar lagi apa enggak. Kalau obatnya tidak keluar lagi berarti sudah Masuk. sudah benar. Iya. Kalau sudah ya wes, permisi Ibu, ini kan sudah selesai. Kalau begitu celananya saya naikkan, selamat untuk istri. Kahat. Sampai sini ada tanyakan? Belum. Oke. Terus gini Cak, tak jelasin lagi. Ini kan dulkola kan mesti lewati dubur. Ada obat yang dimasukkan dubur, ada yang dulkolak ini karena dia konstipasi. Konstipasi itu apa? BAB-nya keras. BAB-nya keras. Terus habisnya itu ada lagi yang karena dia itu panasnya tinggi, jadi parastamol yang dalam bentuk suppositoria. Ada juga yang karena dia itu nyeri hebat, biasanya orang habisnya operasi, itu juga dikasih obat anti nyeri, itu juga lewat dubur. Ada juga yang obatnya itu namanya kok saya lupa ya, yang modelnya ya sama dengan ini tapi dimasukkan lewat vagina. Itu biasanya yang mengalami kepupian. Tapi kalau masih perawan jangan ya, Iki perawani obat. masih perawan jangan. Jadi kalau pemberiannya prinsipnya sama Cak. Nanti kalau di rumah sakit suruh masukkan, obatnya dimasukkan lewat anus, disuruh nafas panjang dan dia harus terlentang dulu. Karena kalau dia duduk itu langsung keluar. Jadi dimiringkan, terus sudah masuk, Enggak, Mbak. ditelentangkan Kalau lagi. untuk yang khusus untuk yang dimasukkan lewat vagina biasanya karena keputihan dia terlentang. Tapi kalau yang dimasukkan anus dia bisa terlentang atau posisi sim. Posisi sim itu posisi miring. Lebih dianjurkan posisi sim. Tapi pas pasienmu gondut, karena saya pernah posisianku pasienku gondut banget, terus aku nggak bisa ngelebone, saya perlu bantuan temanku tak suruh untuk buka kayak gitu, yang saya juga buka sambil digolek iki lubangnya yang ngendi, soalnya gue yang ngisor karena posisi dia besar banget dan berat cut itu kan kecil. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Oke, masih belum. Ini nanti coba, kan saya sampai jam 3.20 baca. Itu nanti coba jam 3:04 saya harap yang di Mudi maju. Khusus yang rumah sakit Mudi maju. Jadi besok wis bisa untuk fokus yang untuk pretest. Yang pagi.